Selamat pagi buat teman-teman mahasiswa semuanya ya. Kita bertemu kembali dalam perkuliahan kita untuk pendidikan kewarganegaraan dan Pancasila. Kita sudah masuk ke pertemuan ke-14 ya. Pagi hari ini kita masuk di materi terkait dengan Pancasila. Sudah masuk ke nilai-nilai Pancasila untuk sila yang keempat. Ya. Semoga teman-teman semuanya, mahasiswa-mahasiswi sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dan bisa mengikuti perkuliahan ini dengan baik. Mohon disimak untuk presentasi saya pagi hari ini, supaya kita sama-sama memahami terkait dengan nilai-nilai Pancasila, utamanya untuk sila yang keempat ini. Ya. Nilai filosofis sila kerakyatan atau lebih Anda pahami adalah terkait dengan demokrasi. Ya. Yang menjadi acuan pada perkuliahan kita pagi hari ini saya mengacu pada beberapa buku. Yang pertama, Diktat Kuliah Pancasila, Kapita Selekta Pancasila dari Dirjen Dikti 2001 ya, UUD 1945 ya, dan yang sudah diamandemen juga UUD Undang-Undang Pemilu, Undang-Undang HAM, Undang-Undang Kebebasan Mengemukakan Pendapat, dan perundang-undangan lain yang terkait dengan pembahasan kuliah kita pagi hari ini. Kemudian juga filsafat Pancasila secara ilmiah dan aplikatif dari Profesor Sunaryo, juga etika politik dari Pak Frans Magnisuseno. Ya. Baik, langsung kepada nilai filosofisnya. Untuk memahami ini, mari kita belajar mengenai paham dasar demokrasi terlebih dahulu. Ya. Jadi dalam paham dasar demokrasi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Ya. Ada logika kesamaan politik, paham kedaulatan rakyat, tradisi republikan, dan paham pemerintahan perwakilan. Yang pertama terkait dengan logika kesamaan politik. Ya. Semua anggota kelompok ataupun asosiasi manapun sama berhak dan mampu untuk berpartisipasi secara sama dengan rekan-rekannya dalam pemerintahan kelompok atau asosiasi tersebut. Jadi di sini ada kesamaan derajat, pengakuan kebebasan hakiki, pengakuan derajat, ya, sehingga setiap orang sebenarnya mampu memberikan hati, pikiran, dan kehendaknya untuk ikut mengatur bangsanya. Ya, ada perannya, dan masyarakat atau warga, ya, bangsa tersebut boleh, ya, istilahnya berkontribusi, ya, tidak ada perbedaan, dan semuanya bisa dianggap mampu, ya. Jadi semua orang mempunyai kesamaan derajat. Ini logika kesamaan politiknya harus dipahami dulu. Jadi setiap warga negara berhak dan mampu untuk berpartisipasi. Ya. Yang kedua adalah paham yang Anda harus pahami, paham kedaulatan rakyat namanya ya. Ini memang sudah berkembang sejak lama ya, itu sejak zaman Yunani aja sudah ada. Jadi ada majelis-majelis yang mewakili rakyat ya. Ada kesadaran berpartisipasi dalam kehidupan politik.
Jadi karena jumlah rakyat itu sedemikian banyak, ya, tentu mereka ketika berpartisipasi pun atau menyampaikan pendapatnya tidak bisa serta-merta langsung semuanya begitu. Ada majelis yang mewakili dari rakyat. Kita nanti paham terkait dengan ini di negara kita sudah cukup banyak, ya, dan Anda tahu itu, ya, untuk dewan-dewan perwakilan rakyat, majelis permusyawaratan rakyatnya, MPR-nya, perwakilan rakyat, ada semua di situ. Bahkan di daerah dewan perwakilan daerah pun ada. Baik, selanjutnya kita memahami terkait dengan tradisi republikan dan paham pemerintahan perwakilan. Tradisi republikan, nah, berkembang di Italia Utara abad 11. Campuran pemerintahan monarki, aristokrasi, dan demokrasi. Gagasan pentingnya adalah kebebasan dan kemerdekaan. Jadi ini yang Anda harus pahami, ada kebebasan dan kemerdekaan. Jadi kalau bentuk negara kita nanti ada republik, pasti menjunjung tinggi dua hal itu. Ya. Kemudian paham pemerintahan perwakilan berkembang di negara-negara Eropa abad 17. Prinsip perwakilan dan pemerintahan representatif. Ya. Ini juga nanti ada atau hampir mirip dengan yang tadi, ya, perwakilan, tapi ini perwakilan dan pemerintahan itu representatif prinsipnya, ya, agak beda sedikit, tetapi dia mempunyai beberapa kesamaan di sini, ya, tetapi ini adalah representatif. Selanjutnya kita akan bahas mengenai legitimasi demokrasinya. Jadi kalau kita bahas demokrasi, hal-hal tadi dipahami lebih dahulu, sekarang kita lihat legitimasinya. Dasarnya, perhatikan, tidak ada orang atau kelompok yang begitu saja berhak memerintah. Ya, artinya tidak bisa seorang tiba-tiba terus karena memiliki sesuatu dia memerintah orang lain, ya. Walaupun di dalam pemerintahan itu yang kita kenal yang bukan demokrasi, ya, model-model otoriter, ya, itu ada. Tapi demokrasi memahami ini dasarnya. Dengan sendirinya orang berhak mengurus dirinya sendiri. Kalau ia mau diurus orang lain, orang tersebut harus diberi tugas oleh sang yang bersangkutan. Jadi hak orang, hak manusia itu betul-betul harus diakui. Makanya seperti demokrasi, apalagi ya, kalau sila kemarin yang kedua kemanusiaan itu tidak ada budak. Demikian juga kalau di sini, ya, setiap orang itu berhak mengurus dirinya sendiri. Kalau di dalam urusan organisasi maupun pemerintahan, ya, kalau ada orang untuk memberi tugas atau memerintah orang lain, dia harus punya atau diberi wewenang untuk tugas itu. Ya, ini adalah kesulitan, makanya ada orang-orang yang harus mempunyai keahlian tadi untuk diberi tugas atau memberi tugas pada orang lain. Jadi bukan serta-merta dengan seenaknya dia menyuruh orang itu, tapi ini adalah hubungannya dengan tugas dan wewenangnya dia, ya. Kesulitan dalam prakteknya ini, ya, pemegang kekuasaan harus memiliki keahlian khusus yang tidak dimiliki oleh rakyat biasa, rakyat jelata biasa. Jadi
ketika kita memilih perwakilan atau Dewan Perwakilan Rakyat maupun Majelis Permusyawaratan Rakyatnya ya atau MPR-nya, di sini kita harus memilih orang-orang yang memiliki keahlian khusus dalam hal ini. Ini masalah dan itu tidak mudah. Caranya nanti memang dengan pemilihan umum, karena itu ciri dari demokrasinya. Kemudian kelas sosial budaya membuat pandangan tentang kesamaan hak dan kedudukan dalam masyarakat dianggap hal yang aneh. Di dalam beberapa budaya juga di Indonesia ya, budaya di beberapa negara termasuk di Indonesia, itu ada budaya atau strata ya, strata. Zaman dahulu kita mengenal bahkan di Indonesia banyak kerajaan, di situ ada strata atau kasta, kita mengenalnya kasta ya. Jadi kalau di Jawa ada ningrat, ada abdi dalem, biasanya gitu ya. Ningrat itu yang kasta tinggi ya. Yang rakyat jelata itu abdi. Kemudian banyak juga di beberapa daerah Bali misalnya, di sana bahkan istilah-istilah itu menunjukkan status atau strata sosial mereka. Ini keturunan ningrat atau bukan. Ya. Bahkan dicirikan dengan namanya kalau di di Bali itu. Ya, Anda kenal ada Ketut, ada Made dan seterusnya. Ternyata itu juga menunjukkan stratanya juga. Kemudian mungkin di tempat-tempat lain atau di kerajaan lain itu hal yang biasa. Sehingga beberapa masyarakat menganggap ya itu hal aneh. Tetapi di dalam negara demokrasi ya itu semuanya dianggap sama. Di dalam negara demokrasi, suara seorang raja dengan suara seorang rakyat biasa itu sama, satu saja. Kalau dia satu orang, ya satu orang. Ya, walaupun di Indonesia misalnya masih ada yang daerah istimewa itu ada kerajaannya, ada raja itu. Ketika pemilihan umum suaranya juga hanya satu, sama dengan rakyat juga punya suara satu. Itu kesamaan hak. Itu ya. Nah, ini kesulitannya, semoga Anda bisa memahaminya. Pola pemahaman agama-agama monoteis sejalan dengan pola demokratis, karena ajaran bahwa pada dasarnya manusia sederajat, memiliki kedudukan dan status yang sama di mata Allah. Di mata Allah itu kedudukan dan status saya dan Anda adalah sederajat, sama. Sehingga pola pikir feodalistis, sistem masyarakat piramidal dan hierarkis tidak cocok lagi diterapkan pada masa-masa sekarang kita. Makanya Indonesia tidak memakai bentuk kerajaan. Tapi nanti kita tahu bahwa Indonesia, bentuk negara kita adalah republik. Ya. Kalaupun ada perbedaan status dan kedudukan sosial, itu hanya bersifat fungsional, tidak identik dengan perbedaan yang dibawa sejak lahir. Untuk ini, Anda harus pahami ini. Jadi, sifat kalaupun di dalam perbedaannya nanti ada, itu adalah bersifat fungsional. Jadi seorang jadi pejabat atau pimpinan dan lain itu untuk fungsional, bukan terkait dengan derajat manusianya, tapi fungsional. Ya, pahami ini ya. Baik, selanjutnya
Ciri-ciri negara demokrasi, mohon Anda bisa pahami ini. Yang pertama, negara hukum, kontrol efektif pada pemerintah, lembaga pemilu, ada lembaga pemilu. Kemudian prinsip mayoritas sama jaminan atas hak dasar demokratis rakyat. Jelas ya? Negara hukum, kontrol efektif pada pemerintah, lembaga pemilu, ya, prinsip mayoritas, jaminan atas hak dasar demokratis rakyat. Sekarang kita bahas negara hukum, maksudnya apa? Fungsi-fungsi negara dijalankan oleh setiap lembaga berdasarkan undang-undang dasar. Jadi ini yang dimaksudkan. Jadi negara demokrasi itu ciri yang pertama harus punya undang-undang, jelas. Negara hukum dasarnya adalah undang-undang. Undang-undang dasar ini mengatur banyak hal di situ, terutama untuk ya ini fungsi-fungsi negara tadi, pemerintahannya. Jadi setiap lembaga ketika dia menjalankan lembaganya atau melakukan tugas mereka dalam lembaga tersebut harus ada undang-undang yang mengatur. Undang-undang dasar menjamin hak asasi manusia agar tidak terjadi penindasan oleh penguasa. Tidak semena-mena maksudnya. Jadi nanti juga ada, kita juga mengenal ada namanya Undang-Undang HAM, ya. HPUD sendiri itu menjamin HAM, wajib. Kemudian lembaga-lembaga negara berjalan atas dasar hukum yang sudah ditetapkan tadi. Masyarakat dapat mengajukan badan negara ke lembaga peradilan. Sama, bukan hanya badan negara yang bisa mengajukan rakyat atau orang ke peradilan, tetapi juga masyarakat bisa juga menuntut untuk mengajukan jikalau badan negara tersebut melanggar undang-undang. Jadi pemerintah undang-undang, rakyat boleh untuk mengajukan membawa ke lembaga peradilan. Badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak. Ini yang kita perjuangkan juga sampai saat ini. Ya. Yang kedua, kontrol efektif pada pemerintah. Kewajiban pemerintah mempertanggungjawabkan kebijakan-kebijakannya, jelas. Parlemen dan mass media sebagai suara langsung rakyat berada di atas kedudukan pemerintah, juga cukup jelas. Parlemen harus independen, ya ini perhatikan. Anggotanya dapat secara bebas menyatakan pendapat, meminta pertanggungjawaban pemerintah atau menolak kebijakan yang diambil pemerintah. Seharusnya parlemen harus independen. Parlemen dan pemerintah bersama membuat perundang-undangan. Berdasarkan hasil pemilu, parlemen dan rakyat dapat mengesahkan atau menolak atau menghentikan pemilu. Jadi kalau kita memahami parlemen ini adalah Dewan Perwakilan Rakyat, DPR itu yang kita miliki ya. Jadi seharusnya memang DPR itu independen, walaupun dalam praktek ketika dia masuk, dia mewakili dari partai-partai yang ada. Tapi sebenarnya ketika dia sudah masuk di sana, dia adalah wakil rakyat yang harus memperjuangkan rakyat. Seharusnya independen seperti itu. Walaupun ini dalam praktek
ya agak kecil kemungkinannya, karena dalam praktek kenyataannya parlemen atau Dewan Perwakilan Rakyat banyak yang lebih membela partainya. Tapi ya idealnya bahwa parlemen ini ya harusnya independen, anggotanya dapat secara bebas menyatakan pendapat, bahkan dia meminta pertanggungjawaban pemerintah, dan dia juga bisa menolak kebijakan yang diambil pemerintah, karena harus melalui tadi, karena dia adalah wakil rakyat. Parlemen dan pemerintah bersama-sama membuat undang-undang, jadi dia yang membuat undang-undang. Ya, kita harus berpikir positif dan optimis bahwa Dewan Perwakilan Rakyat akan membuat atau mewakili rakyat di dalam membuat undang-undang itu dengan sangat baik. Ya, semoga kita doakan juga bahwa Dewan Perwakilan Rakyatnya amanah, ya, artinya sesuai dengan tugasnya sebagai wakil rakyat untuk membuat undang-undang yang tentu pro rakyat harusnya. Ya. Baik, selanjutnya yang ketiga adalah memiliki lembaga pemilu. Lembaga pemilu ini mengandung unsur-unsur biasanya multi partai. Di partainya harus banyak atau lebih dari satu. Tidak boleh kalau partai ini cuma satu, itu berarti bukan demokrasi. Ya, lebih dari satu harusnya. Semua warga negara berhak memilih dan dipilih atau mencalonkan diri. Ya, semuanya punya hak. Tentu ya bersyarat, artinya memenuhi. Ya, karena untuk memilih wakil itu kan tadi ada masalah di atas tadi kita sampaikan, dia harus memiliki keahlian, kompetensi yang lebih. Hasil pemilu berupa lembaga perwakilan rakyat berfungsi sebagai lembaga legislatif tadi, bersama-sama dengan pemerintah membentuk undang-undang legislatif. Kemudian yang keempat, prinsip mayoritas. Ya, prinsip mayoritas. Dalam negara demokratis selalu terdapat unsur mayoritas dan minoritas. Ini bisa saja berganti-ganti ya. Pihak mayoritas maupun minoritas harus memperhatikan syarat-syarat berikut. Harus terdapat mekanisme demokrasi yang wajar. Memang ya, kalau di dalam beberapa istilah ini kadang-kadang agak sensitif terkait dengan mayoritas dan minoritas ini. Tetapi memang demokrasi tentu prinsip mayoritasnya harus berjalan, karena yang lebih banyak tadi ceritanya. Minoritas akan mau menerima pemerintahan mayoritas sepanjang pihak minoritas dilindungi hak dan kepentingannya. Perhatikan di sini. Ini yang perlu dipahami, bahwa minoritas akan mau menerima pemerintahan mayoritas sepanjang pihak minoritas dilindungi hak dan kepentingannya. Jadi hak dan kepentingannya ini adalah bisa dilindungi. Jadi tidak sampai minoritas akan ditindas oleh mayoritas. Itu tidak boleh. Partai-partai tidak bisa bersifat primordial murni, ya, terbuka. Parlemen yang terdiri dari partai mayoritas karena suku atau aliran cenderung diskriminatif terhadap minoritas. Ini yang hati-hati. Ini makanya kalau dalam beberapa partai-partai kita mengenal ya, konsep partai itu akan menentukan perkembangannya mereka. Memang bebas partai mau dibuat dengan apa, konsep atau prinsip apa, silahkan dalam pembentukannya.
Tapi ya kalau itu mayoritasnya berdasarkan suku dan aliran, ini beresiko, berbahaya terhadap, terutamanya terhadap minoritas. Nanti akan cenderung diskriminatif. Hati-hati untuk di sini. Jadi kalau partai-partai yang terkait dengan konsep demokrasi itu biasanya beberapa partai di Indonesia itu yang eksis adalah yang nasionalis. Kenapa? Ya karena demokrasi ini ya, diakui atau tidak, konsep-konsep partai yang nasionalis itu karena masyarakat juga sudah betul-betul kritis dan bisa menilai ya, itu kecenderungannya ke sana. Tapi bukan berarti ya karena ini partai ya silahkan, dan itu sudah diatur dengan undang-undang, mau yang seperti apapun asal memenuhi syarat. Oke. Jadi ya baik, selanjutnya untuk yang terakhir, jaminan atas hak dasar demokrasi rakyat. Jadi ciri negara demokrasi yang terakhir adalah jaminan atas hak dasar demokrasi rakyat. Hak-hak ini meliputi yang pertama ya, hak menyatakan pendapat secara lisan ataupun tertulis, baik melalui media massa. Ya, nah ini juga yang sekarang jadi masalah ya. Jadi kadang-kadang kita juga memahami ya, hak ini sebenarnya kan ada di dalam masyarakat, tetapi dalam tanda petik ternyata banyak disalahgunakan oleh masyarakat sendiri, sehingga karena sekarang ini media massanya, media sosial, internet itu sedemikian luar biasa bebasnya ya, kebablasan bahasanya. Makanya sekarang muncul Undang-Undang ITE. Tujuannya untuk Anda dan saya membatasi ya pendapat kita secara lisan dan tertulis itu bisa dipertanggungjawabkan, tidak digunakan untuk membuli, digunakan untuk hal yang tidak baik itu, atau yang kita kenal hoax ya, itu jangan sampai terjadi. Ya, semoga Anda bijak menggunakan hak Anda. Hak mendapatkan informasi alternatif selain informasi pemerintah, boleh. Kalau ini sudah luar biasa kalau zaman sekarang ya, karena informasi, teknologi informasi itu sedemikian rupa, bahkan setiap lembaga itu mempunyai saluran sendiri, punya web sendiri. Nah, mereka bisa diakses oleh masyarakat. Pemerintah juga lembaga-lembaga memberikan informasi dan mudah sekali diakses oleh masyarakat. Sehingga masyarakat juga mendapatkan informasinya itu banyak sekali. Alternatifnya juga banyak, ya, informasi pemerintah di luar pemerintah juga banyak. Hak berkumpul, berserikat, mendirikan partai politik, dan hak berasosiasi. Nah, ini adalah hak dasar demokrasi. Boleh berkumpul, berserikat, mendirikan partai politik, boleh. Hak berasosiasi juga boleh. Tentu ketika Anda mendirikan partai politik itu diatur dengan undang-undang, memenuhinya, ada undang-undangnya. Tidak asal. Oke, selanjutnya untuk memahami terkait dengan sila kerakyatan ini, kita lihat sistem demokrasi dalam UUD 45. Ya, sekarang kita lihat untuk betul-betul secara konstitusinya ya, UUD-nya itu seperti apa.
Yang pertama, perlindungan konstitusional. Pasal 27, 28, 28A sampai dengan 28C ini yang ngatur ya, 29, 30, 31, 34 mengatur perlindungan konstitusional atas berbagai hak asasi manusia atau WNI. Silakan nanti dicek ya. Badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak. Pasal 24 ini menyatakan kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya. Selanjutnya, dan sebuah Mahkamah Konstitusi. Pasal 24B itu tentang Komisi Yudisial. Ini yang sistem demokrasi dalam UD ya, banyak ini ya, tapi kita bahas supaya Anda paham sistem demokrasi kita itu seperti apa. Yang ketiga, terkait dengan lembaga-lembaga negara. Nah, ini ada sedikit Anda memahami sebelum dan setelah amandemen ya. Sebelum UD-nya ada amandemen itu seperti ini, sangat sederhana ya, dan mungkin dari SD ya. Oh ya, mungkin itu Anda pahamnya ini. Setelah itu berkembang sekarang sudah bukan SD ya. Mungkin malah ada yang terima ini sudah amandemen ya. Ya SD mungkin masih ini ada. Zaman saya masih ini ya. Sebelum perubahan UD 45. Sebelum amandemen ya. Kemudian terjadi seperti ini. Agak berbeda, ada tambahan-tambahan diperjelas ya. Nih MPR, DPD, DPR, Presiden Wapresnya dibahas seperti ini, kekuasaan Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung ini berubah di sini. Jadi ada komisi yudisialnya, Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, komisi yudisial. Kalau yang lama kan langsung gitu ya, MA, ini beda. Ini lebih berkembang. Tapi semuanya tetap pada UD 45. Yang keempat adalah pemilihan umum yang bebas. Nah, ini bebas. Kalau Anda mengenalnya apa? Luber. Langsung umum bebas rahasia. Dan jujur. Ini penting, jujur dan adil tambah. Langsung dulu kan langsung membebas dan rahasia. Sekarang Anda harus kami tambahin lagi sedikit, jujur dan adil. Harusnya seperti itu. Yang kelima, kebebasan menyatakan pendapat. Ya, ini kalau Anda paham di dalam sistem demokrasi kita, ya ini sudah luar biasa, UD menjamin itu ya. Kemerdekaan warga negara akan terwujud jika masing-masing mampu berpikir secara bebas tentang kegiatan kenegaraan dan kemasyarakatan yang tengah terjadi, mengemukakan pendapat secara terbuka dan mengoreksi pendapat orang lain yang tidak sesuai dengan kebenaran. Ini kebebasan menyatakan pendapat. Yang keenam, tersedianya berita-berita yang benar dan disampaikan secara jujur. Hal ini menuntut adanya jaminan kebebasan mengemukakan pendapat ya, termasuk di dalamnya kebebasan pers.
Pendidikan politik bagi setiap warga negara. Yang ketujuh, ya. Pendidikan politik penting kedudukannya dalam negara demokrasi. UUD 45 menentukan setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Dalam hal ini termasuk pendidikan politik, ya, harusnya. Tentang isi pendidikan yang menyangkut pendidikan politik diwujudkan dalam kita ini sekarang. Pendidikan Pancasila dan pendidikan kewarganegaraan. Kenapa dari dahulu SD, SMP, SMA, Anda sampai perguruan tinggi pun sekarang ini dikasih pendidikan politik melalui pendidikan Pancasila dan pendidikan kewarganegaraan. Ya, ini masalah kita di demokrasi, ya, bukan dalam arti kita mempermasalahkan, tetapi supaya Anda paham di dalam demokrasi Indonesia itu kita tentu ada plus minusnya, terutama untuk sistem pemilihan presiden secara langsung. Ini yang kita pakai sekarang ini, ya, SPPL. Ya. Sebelum reformasi, ya, dulu sistem pemilihan presidennya tidak langsung, ya, melalui perwakilan tadi. Tapi sekarang kita menggunakan sistem pemilihan langsung. Nah, ini plus minusnya. Karena ada pemilihan presiden langsung, ini memperlemah MPR. Secara wajar presiden maupun wakil ini adalah legitimate dan kuat karena dipilih oleh rakyat langsung, memperlemah peran MPR. Presiden tak terikat konsesi partai yang mencalonkan, ini juga memperlemah DPR. Ya. Posisi presiden dan DPR ini seimbang. Ini yang jadi makan biaya besar. Jadi pemilihan langsung itu, pemilu langsung itu, wah, itu biayanya luar biasa. Karena Anda memilih DPR pun juga secara langsung. Itu luar biasa biayanya. Kriteria calon dinilai langsung oleh rakyat pemilih. Ini menguntungkan calon dari partai-partai besar atau karismatik karena image-nya atau yang dibangun mereka punya segalanya karena mereka partai besar. Ya, ini permasalahan kita. Tetapi bukan berarti, ya, kita tidak tahu nanti di kemudian hari perkembangannya. Tapi demokrasi, ya, yang sampai saat ini, ya, ini sudah mencapai tingkat di dalam Indonesia kita menjadi semakin baik. Nah, semoga, ya, di dalam pemahaman demokrasi Anda dan saya juga menolong kita untuk berperan aktif dalam kondisi bernegara kita, berpolitik juga, ya, untuk berkontribusi terhadap bangsa dan negara ini. Ini cirinya, ya, untuk pemilihan presiden secara langsung. First past the post, peraih suara terbanyak menang. Preferential voting, jadi sistem peringkat. Two round system. Electoral college, alokasi tiap provinsi, maaf ini tulisannya provinsi. Kandidat independen, syarat tanda tangan ini juga boleh. Jadi boleh juga kalau memang tidak ada partai yang mengusung, tetapi bisa menggunakan dari independen. Ini sudah bagus, ini secara demokrasi terwakili, ya. Baik, mungkin sampai di sini untuk terkait sila yang keempat, hal-hal yang terkait dengan demokrasi yang Anda dan saya harus
pahami. Nilai-nilainya seperti apa tadi sudah kita sampaikan. Ini ada semboyan yang bagus dari John F. Kennedy ya. Don't ask what your country give to you, but ask what have you given for your country. Ya. Apa artinya? Jangan tanyakan apa yang negara sudah berikan kepada kamu, kepada saya, kepada Anda. Tetapi tanyakan apa yang sudah saya berikan untuk negara saya, untuk negaramu, negara kita. Ya, nanti untuk menolong kita bersama-sama membawa negara kita menjadi maju. Baik, sampai di sini. Selamat pagi ya, setengah siang ini ya. Selamat pagi setengah siang ya, mendekati siang. Nanti kita akan ketemu lagi. Oh ya, minggu depan kita libur Lebaran ya. Berarti kita kembali ke perkuliahan itu ketemu lagi 2 minggu lagi ya. 2 minggu lagi kita ketemu lagi dalam perkuliahan kita. Baik, selamat siang ya. Sampai ketemu lagi pada pertemuan selanjutnya.